Saya mulai usaha di transport pertama kali di 2009. Dari lulus kuliah itu saya nggak terjun langsung ke usaha transport. Nah, kenapa sih Pak memilih nama Marjaya Trans? Marjaya ya? Ada artinya nggak? Ya. Kita tuh ada konten terbaru nih khusus di Marjaya pertama kali, yaitu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh followers di Instagram. Iya. Bapak siap untuk menjawabnya, Pak? Siap. Oke, siap. Kita cek nih. Tidak keluar dari transport kan? Enggak. Ini pertanyaannya kalau saya lihat banyak yang luar biasa. Bercanda, Pak. Oke, masuk ke konten tanya jawab bersama followers ya. Yang pertama pertanyaan dari Reza 030. Reza mirip sama kameramen saya, namanya Reza juga. Apa tingkat kesulitan dalam perbisnisan mungkin kesulitan dalam menjalankan bisnis bis pariwisata apa sih Pak? Kesulitannya apa ya? Dulu sih awal-awal aja ya. Kan dulu saya dari bidang yang tidak berhubungan dengan transport, tapi berhubungan, lalu saya terjun ke transport. Tapi kan semua bisnis itu ada proses belajarnya ya. Nah, dalam proses hanya proses itu aja sih sebetulnya, tidak terlalu ini. Malah kalau bisa dibilang selama prosesnya sudah terbentuk sih itu tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Berarti mungkin awal-awalnya kesulitan. Aja. Sampai sekarang berarti aman ya Pak? Yang paling sulit adalah mempertahankan customer. Oh iya, itu Pak benar. PR banget buat kita. Jadi gimana caranya supaya kita bisa sustain lah untuk mempertahankan customer kita. Sulit, tapi Marjaya sampai sekarang bisa mempertahankan ya Pak? Alhamdulillah selama ini seperti itu. Bukti nyata pelayanan Marjaya Trans itu top marko top ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua dari R Fabriza _i IL ini tuh ya, L mungkin ya. Tolong tanyakan Liv, gimana sih cara membeli sebuah bis gitu? Membeli sebuah bis? Pertama harus ada uang. Harus ada uang. Ya itu ya intinya sih. Jadi kalaupun ada dua sih, tergantung mau beli cash atau mau beli secara kredit. Mungkin kan langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya ya, kita ya pertama bis itu kan tidak kita beli seperti mobil biasa. Oh beda. Jadi kita itu kan ada bagian-bagiannya kayak sasis, bodi, AC, jok itu kan kita beli secara terpisah. Terpisah. Dikirain saya beli itu langsung jadi beli sebuah bis gitu. Enggak. Enggak jadi ya. Kita ya istilahnya kita pengen beli bis nih, kita harus tentukan dulu kita mau beli bisnya sasisnya apa dulu. Contoh kalau yang di kita tuh ya apa, Hino, Mercy atau apa ya, Scania atau apa, Volvo lah, terus karoseri. Habis itu kita sasis udah beli, mau dimasukin ke karoseri apa. Oke. Karoseri pun nanti banyak di sana kita tidak juga langsung beli langsung udah ada joknya atau apa, enggak, kita kan harus menentukan juga joknya pengen apa. AC juga kan kita ada beberapa merek. Berarti kita harus emang merinci satu persatu ya? Merinci satu persatu. Nah Pak, setelah semuanya beres nih, kira-kira kisarannya harga satu buah bis besar itu berapa sih Pak? Untuk sekarang ya, untuk saat sekarang itu bisa antara 1,6 sampai 1,7 standar dengan sasis standar. Standar ya, 1,67. 1,6 sampai 1,7 M. Nah sekarang Marjaya punya 27 unit. Luar biasa sekali, 11 tahun. Oke Pak, itu pertanyaan buat R Fabriza ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari Latif Muiz. Menghadapi era AKB itu adaptasi kebiasaan baru ya. Langkah apa yang sudah disiapkan oleh Marjaya agar meyakinkan tamunya?
KB itu ya pertama karena berkaitan dengan COVID ya pastinya. Yang selalu kita gaungkan adalah mengenai protokol kesehatan. Selalu itu. Jadi bagi penyewa kita akan selalu menekankan kepada protokol kesehatan. Mulai dari jumlah kapasitas orang yang bisa naik itu berapa. Terus kita juga harus yakinkan bahwa di dalam unit kita itu ada apa saja sih protokol kesehatannya, termogan, sanitizer, masker pun harus selalu dipakai gitu. Nah, kalau untuk itu kayak masker dan sanitizer itu hanya berlaku di AKB ini atau nanti akan berlanjut seterusnya tetap diadakan? Kalau melihat seperti ini kita akan teruskan untuk menjaga safety ya. Karena istilahnya kita pikir juga bahwa sanitizer itu nggak bagus sih bukan hanya untuk masa pandemi sekarang juga, untuk kedepannya juga bagus. Ya, kebersihan juga luar biasa. Berarti Marjaya Trans akan terus menerapkan sistem protokol kesehatan ya Pak? Protokol kesehatan terus. Dan kayak apa, penyemprotan disinfektan, fogging kita di setiap unit ada dan selalu ya Pak? Ada selalu. Jadi habis pakai unit kita selalu pakai disinfektan, pembersihan. Oke tuh teman-teman yang mau nyoba Marjaya Trans, ngapain harus ragu-ragu lagi, udah langsung kontak ke Marjaya Trans atau langsung ke Pak Cipto ya. Pertanyaan selanjutnya dari Anindya Pus _ kenapa Marjaya Trans dan Trijaya Trans namanya mirip? Tadi udah dijelaskan ya bahwa Marjaya Trans dan Trijaya Trans itu adik kakak. Tapi kalau dari nama itu emang dua-duanya turunan juga Pak? Marjaya Trijaya. Kalau Trijaya sih saya kurang tahu persis ya. Tapi kalau Marjaya sih memang kita pakai dari nama tour travel dari Marjaya, kita pakai di transportnya. Kalau Trijaya tuh juga saya agak kurang ini juga sih filosofinya. Bisa jadi mungkin orang tua kita dulu ada 3 anak laki-laki, makanya Trijaya bisa jadi gitu kan. Pokoknya Trijaya Marjaya kenapa mirip karena adik kakak ya. Yang selanjutnya dari Ronald _ Otong. Wah ini pasti Pak Cipto kenal nih. Apa kabar Pak Cip? Semoga sukses selalu. Perasaan kenal tahu Mas Ronald Otong itu. Bahasa STPNH. Iya, tahu. Ya, apa kabar Pak Cip? Semoga sukses selalu. Pertanyaannya itu apa kabar Pak Cip? Apa kabar? Halo Mas Ronald Otong. Kapan kita piknik lagi nih? Piknik langsung sama Pak Cipto. Ya, dulu siapa Mas Ronald ini zaman di Margatur ya. Oh, Margatur kalau nggak salah ya. Sukses buat Mas Ronald juga ya. Oke. Ada pertanyaan terakhir nih Pak. Udah masuk sesi terakhir lagi Pak. Oh, enak ngobrol sama Pak Cipto. Dari Iis, tour leader. Ini kalau salah Iis tuh tour leader biasanya kan jalan sama Bina Wisata di Soreang. Pengen resep jengkol baladonya. Waduh. Kok bisa ini ya? Ini saya cerita dikit. Oke. Pandemi ini membuat kita lebih berinovasi dan karena kita banyak di rumah. Dari April, Mei, Juni kan kita hampir tidak berkegiatan kan, di rumah terus ya. Saya sama istri, ayo kita buat sesuatu apa yuk gitu kan. Supaya kita ya bisa ngisi waktu, terus bisa ada penghasilan lah. Penghasilan kalau dilihat kebetulan istri saya kan dari Minang, dia ada potensi bisa masak. Kenapa kita tidak buat jengkol balado kan? Gulai jengkol pertama sih ya. Ya akhirnya responnya bagus Mas, alhamdulillah ya. Sampai sekarang kita buka juga gulai ayam, balado bilis. Ini saya promosi dikit. Nggak ya. Apa-apa, santai ya. Nama apa? Nama dapurnya adalah Masakan Unida. Ya. Itu kalau mau pesen apakah harus PO dulu atau bisa langsung datang gimana? Enggak, kita buka PO. Buka PO. Hanya per PO. Itu menghubunginya kemana Pak?
pantengin aja status WA saya. Harus berteman dulu Pak kalau status WA. Harus, teman kan artinya kita bersilaturahmi ya, makin banyak teman, jaringan makin itu kan suka ada diskon berarti apa ya? Apanya tuh? Apa yang jengkol balado yang jengkol boleh, khusus anak-anak yang gini lah, pesen transport ada bonus 2 jengkol. Gimana cara tahunya? Kalian hubungi nomor Pak Cipto ya, nanti chat aja Pak, saya pengen tahu harga price list dari dapur Unida. Masakan Unida. Jadi ini pingin resep jengkol gimana Pak? Suruh datang aja ke sini apa gimana? Boleh. Ada terkumpul berapa orang nanti diajarin. Oke. Teis nanti langsung datang saja ke kantor Marjaya Trans ya. Oh iya, teman-teman belum dikasih tahu ini kantor Marjaya Trans ada di mana Pak? Di Jalan Sekelimus 16 nomor 5. Oke, Jalan Sekelimus 6 nomor 5. Sekelimus 16. Oh, Sekelimus 16 nomor 5. Tapi kalau pool kita pool bisnya kita ada di Jalan Cisaranten Kulon nomor 25. Oke, Cisaranten Kulon nomor 25 itu pool bis yang medium sama yang besar ya, Pak? Besar ya. Oke, lanjutan dari Teis. Salam buat Pak Bos, semoga sehat dan terima kasih. Salam kerja di Marjaya, kami disejahterakan. Gitu. Oh gitu ya? Pernah kerja di sini? Iis siapa ya? Iis. Ada fotonya Pak? Nggak pasang foto. Iis. Ya pokoknya mah salam sehat aja. Oke. Salam sehat dan sukses selalu buat Teis ya. Oke, itu 6 pertanyaan singkat ya. Luar biasa sekali. Pak, kalau suatu saat saya datang lagi ke sini, mau ngebahas apa nih Pak? Punya ide nggak Pak? Ngebahas apa selain di kadang gini sih, kalau saya bilang transport itu ya bisa kita bahas, tapi bukan hanya di transport, kita bahas, kita ngobrol apapun lah yang bisa kita. Nanti kita konsep ya kontennya ya Pak. Insya Allah welcome. Oke. Baik teman-teman, itulah ngobrol saya dengan Pak Cipto hari ini. Jangan lupa yang nonton YouTube saya di like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman, ke keluarga, ke rekan kerja. Siapa tahu butuh bis Marjaya, langsung saja pantengin IG-nya di Marjaya Trans. Ada di sini namanya, dan nomor Pak Cipto ada di sebelah sini. Oke? Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Sukses selalu buat Marjaya Trans. Sampai jumpa Pak.